Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai mendesain permodelan data berbasis kasus. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Andriansyah Rahmatullah, lalu ada Diaan Sani, serta Naswa Aufa Wiguna. Oke, mari kita masuk ke materinya. Di sini ada topik masalahnya mengenai pembakaran padi sembarangan di lahan pertanian dan dampak terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada deskripsi. Petani sering mengalami tekanan ekonomi disebabkan gagalnya panen, sehingga mereka memilih untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar sisa tanaman padi dikarenakan rendahnya biaya dan cepat dalam membersihkannya. Bukan hanya itu, para petani seringkali membakar sisa padi yang sudah dipanen untuk membersihkan sisa tanaman tersebut. Selain itu juga, tindakan tersebut menjadi kesempatan bagi para warga sekitar untuk membuang dan membakar sampah rumah tangga mereka. Proses tersebut bisa menimbulkan asap tebal yang dapat mencemari udara dan menurunkan kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasu Alfa Biguna. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu peran pengguna. Yang pertama yaitu petani sebagai pihak utama dalam masalah ini, yang kedua yaitu masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak, dan yang ketiga adalah pemerintah lokal sebagai pemberi regulasi terhadap masalah ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andre. Baik, di sini saya Andriansyah akan menjelaskan tentang pemodelan logis. Adapun entiti yang pertama yaitu entiti petani dengan primary key petani ID dan atribut nama, alamat, dan nomor telepon. Petani memiliki relasi one to many dengan lahan padi melalui hubungan mengelola, artinya satu lahan padi dapat dikelola oleh satu petani dan satu petani dapat mengelola beberapa lahan padi. Entiti lahan padi dengan primary key lahan ID dan atribut lokasi dan luas. Lahan padi memiliki relasi one to many dengan pembakaran melalui hubungan menghasilkan. Setiap lahan dapat menghasilkan beberapa aktivitas pembakaran, tetapi satu aktivitas pembakaran hanya terkait dengan satu lahan padi. Entiti pembakaran dengan primary key pembakaran ID dan atribut tanggal dan jenis. Pembakaran memiliki relasi money to money dengan polusi, artinya satu aktivitas pembakaran dapat menyebabkan beberapa jenis polusi, dan pada saat yang sama satu jenis polusi disebabkan oleh beberapa aktivitas pembakaran. Entiti polusi dengan primary key polusi ID dan atribut tingkat polusi dan dampak kesehatan. Polusi memiliki relasi one to many dengan kesehatan masyarakat melalui hubungan mempengaruhi. Artinya satu jenis polusi dapat mempengaruhi beberapa aspek kesehatan masyarakat, tetapi satu aspek kesehatan masyarakat hanya dipengaruhi oleh satu jenis polusi. Entiti kesehatan masyarakat dengan primary key kesehatan ID, atribut jenis penyakit dan jumlah penderita. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh polusi dengan relasi one to many, menunjukkan bahwa polusi dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya dalam jenis penyakit dan jumlah penderita yang terpengaruh oleh polusi. Entiti regulasi dengan primary key regulasi ID dan atribut nama regulasi, deskripsi, dan batas polusi dan denda.
Regulasi ini memiliki relasi one to many dengan pembakaran melalui hubungan mengatur. Artinya satu regulasi dapat mengatur beberapa aktivitas pembakaran, tetapi satu aktivitas pembakaran hanya diatur oleh satu regulasi. Regulasi juga memiliki relasi money to one dengan pemerintah lokal melalui hubungan ditetapkan. Beberapa regulasi dapat ditetapkan oleh instansi pemerintah lokal, tetapi satu regulasi hanya ditetapkan oleh satu instansi. Entiti pemerintah lokal dengan primary key pemerintah ID dan atribut nama instansi, alamat, dan kontak. Pemerintah lokal menetapkan regulasi dan mempengaruhi pembakaran, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengendalikan aktivitas yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Adapun entiti warga dengan primary key warga ID dan atribut nama, alamat, dan nomor telepon. Warga memiliki relasi one to many dengan pembakaran melalui hubungan melakukan. Artinya satu warga dapat melakukan beberapa aktivitas pembakaran, tetapi satu aktivitas pembakaran hanya dilakukan oleh satu warga. Dan selanjutnya pemodelan fisik. Ini dia contohnya. Selanjutnya, baik, setelah melihat pemodelan data tadi, maka terdapat beberapa asumsi yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu setiap pembakaran dilakukan oleh satu petani. Maksudnya segala aktivitas pembakaran diasumsikan hanya dilakukan oleh satu petani. Ini memudahkan kita untuk melihat siapa yang harus bertanggung jawab dan membantu dalam pengawasan dan pelaporan. Yang kedua, lokasi pembakaran selalu spesifik. Kita asumsikan segala aktivitas pembakaran dilakukan di suatu tempat atau di suatu lahan pertanian. Ini membuat pencatatan lebih mudah dan juga spesifik. Yang ketiga, polusi diukur dengan standar nasional. Maksudnya, tingkat polusi dari pembakaran ini akan diukur mengikuti standar nasional. Dengan ini, kita punya panduan yang jelas untuk membedakan mana polusi masih aman dan mana polusi yang sudah berbahaya. Maksud dari aman ini yaitu tingkatan polusi yang dihasilkan dari pembakaran ini berada di bawah ketetapan pemerintah, sehingga polusi yang dihasilkan masih aman bagi kesehatan dan juga lingkungan. Sebaliknya, jika tingkatan polusi ini di atas ketetapan pemerintah, maka dianggap menimbulkan risiko kesehatan atau merusak lingkungan. Berikutnya yaitu kendala. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu keterbatasan data tentang tingkat polusi dan dampaknya. Sangat sulit untuk mengumpulkan data yang lengkap tentang tingkat polusi dan dampaknya karena keterbatasan alat pengukur, kemudian sedikit tenaga ahli, dan juga keterbatasan dana. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya untuk mengukur dampak kesehatan. Dampak polusi terhadap kesehatan ini seringkali tidak tercatat dengan baik, terutama di daerah yang minim akan fasilitas kesehatan atau pengawasan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nashwa. Selanjutnya yaitu solusi. Berdasarkan asumsi dan kendala yang ada, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pengolahan limbah pertanian menjadi kompos. Alih-alih membakar sisa tanaman padi, limbah tersebut dapat diolah menjadi kompos. Selain dapat mengurangi polusi udara, kompos ini juga dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain pengolahan limbah menjadi kompos, solusi yang dapat diterapkan yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti biodigester untuk mengubah limbah pertanian menjadi energi, atau teknologi pengolahan limbah lainnya yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan untuk petani. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani mengenai teknik pengelolaan limbah yang efisien dan tidak merusak lingkungan yang dapat
mengurangi kebiasaan pembakaran, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru melalui produk pengolahan limbah yang bernilai tambah. Selanjutnya yaitu foto dokumentasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.